Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 3 Agustus 2023. Kita akan bahas saham KF. Saham KF mengalami pendapatan sekitar 2,3 triliun dengan kenaikan 1,91%. Dengan laba bersihnya adalah 386,49 juta atau mengalami penurunan 93,3%. KF ini adalah perusahaan kimia farma Tbk, perusahaan industri farmasi yang pertama kali yang didirikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Untuk KF kita lihat laporan laba ruginya ya teman-teman. Dengan PBV 0,6 dan PAT 2,8 0,2. Jadi KF ini mengalami kerugian ya untuk tahun 2023. Kita lihat per tahunnya. Di 2002 KF mendapatkan laba bersih 35 miliar. Di 2003 42 miliar. Di 2004 82 miliar. Di 2005 52 miliar. Di 2018 491 miliar, mengalami kenaikan ya. Di 2020 17 miliar dan di 2002 minus 170 miliar. Kita lihat dari asetnya ya. Asetnya. Kita lihat per tahunnya, aset per tahun. Untuk saham KF, aset di 2005 1 triliun, di 2006 1,2 triliun, di 2007 1,3 triliun, mengalami ya kenaikan ya teman-teman. Di 2008 1,4 triliun dan di 2020 17 triliun. Di 2021 17 triliun, di 2002 20 triliun. Jadi untuk aset dari KF sendiri untuk setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jadi KF ini adalah perusahaan yang bertumbuh ya teman-teman. Setelah lihat asetnya, kita akan melihat dari statistiknya. Untuk earning per share-nya untuk perusahaan KF di 2022 dan 2023 mengalami penurunan ya, karena di situ ada minus 31 dan minus 8. Untuk dividen KF dari 2017 sampai 2021 berikan dividen ya teman-teman. Kita lihat untuk pengendalinya. Untuk pengendalinya 89,89% dimiliki oleh PT Bio Farma dengan kepemilikan saham 89,89%. Untuk masyarakat hanya sebesar 10,11%. Kita lihat untuk analisa sahamnya dari analisa fundamental dari perusahaan KF ini ya teman-teman. Untuk rasio hutang kurang dari 1 kali, jadi untuk skornya 1. Dilihat dari skor ada 4 hijau dan ada 5 merah. Dari analisa fundamental untuk kimia farma ini kurang baik ya untuk tahun 2023 ya teman-teman. Untuk harganya juga masih di bawah harga wajar. Buffett intrinsic value-nya juga di bawah harga wajar. Untuk BBV-nya juga masih di bawah harga wajar ya. Jadi untuk investasi juga bagus. Cuma untuk di 2022 dan 2023 ini kurang baik kinerjanya ya. Bisa dilihat dari perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut. Dan earning per share-nya juga belum mencetak positif ya secara 3 tahun berturut-turut.
Kita lihat laporan keuangannya ya. Kita cek lagi apakah saham KF layak untuk kita beli. Ini laporan keuangannya dari 2008 mengalami kenaikan, 2009 mengalami kenaikan, sampai 2018 mengalami kenaikan ya teman-teman. Baru 2019 mengalami penurunan sebesar 15 miliar. Dan di 2021 mengalami kenaikan, dan di 2022 mengalami penurunan ya teman-teman, dan di terakhir di kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 24,177 miliar. Kita lihat untuk grafik teknikalnya ya teman-teman, dengan time frame selama perdagangan. Jadi untuk KF ini ada di bawah dasar ya, dasar di tahun 2023 dan 2020 dan di tahun 2015. Jadinya ini secara teknikalnya sangat bagus untuk kita investasi, karena saham KF ini jelas kalau sudah di bawahnya akan mengalami kenaikan. Ini 2020 di angka 740 dan di angka 615. Jadi untuk investasi jangka panjang ini untuk perusahaan KF sangat baik sekali ya teman-teman. Kita lihat dari 1 tahun di 715 ini adalah titik support, karena di sini KF mengalami tolak balik ya, dari turun menjadi naik ya, sehingga membentuk satu resisten di 789 dan tembus lagi di 855 di 862 dan sekarang di 915. Dan untuk hari ini untuk perusahaan KF sedang naik ya. Demikian yang bisa saya kupas untuk saham KF. Apabila ada teman-teman yang mau atau ingin mengupas sahamnya, silahkan kirim di kolom komentar ya. Terima kasih.